bukan tanggung jawab istri memasak. Justru memasak itu tanggung jawab suami. Oh, begitu guru? Ya, bukan tanggung jawab istri untuk nyuci. Oh ya? Sebenarnya tanggung jawab nyuci adalah suami. Waduh, PR nih. PR nih. Ya. Memberi nafkah. Oh. Memberi kebutuhan makan, kebutuhan pakaian. Pakaian, sandang, pangan, papan. Berarti kalau kita simak, sebenarnya yang berkewajiban memasak, nyuci, suami adalah seorang suami. Iya benar. Cuma istri tahu diri. Ada namanya istri taat. Selamat. Suami sabar. Suami sabar, istri taat. Iya benar. Buat apa? Kesabaran dan ketaatan ini, suami sabar dalam mendidik istri. Dan istri harus taat kepada suami. Jadi kalau suami mau makan, siapkan makanan. Iya, jadi ibadah tuh. Jadi suami kewajiban kalau memasak, kalau istri adalah ladang pahala. Ladang pahala. Wow, surganya istri katanya ada di suami. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah, memang langgeng berkah semuanya, ibadahnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, dan sekarang masuk ke dalam segmen Ali bertanya. Ustadz menjawab. Iya, tepuk tangan dulu yuk. Ustadz jawab dong. Kita nanya sama siapa nih? Kira-kira siapa yang mau ditunjuk guru? Tunjuk dia. Nih. Ya, awas bang, ada lubang bang. Siap. Awas bang. Ada mata dia. Angkatnya mana sama aja dong. Nah, baru kelihatan nih. Terang dunia bang. Alhamdulillah. Namanya siapa? Maafin. Nama saya Syamsur Ramdan, biasa panggil Syam. Syamsur Ramdan. Ustadz Syam. Berarti apa namanya, cahaya Ramadan ya? Insyaallah. Masya Allah, mudah-mudahan ya. Panggilnya Ramdan atau Syam? Syam. Kalau misalnya ini tiba-tibanya kita ngeliat ada orang nikah dijodohin, pernah nggak orang dijodohin? Pernah. Ya dijodohin. Ada yang langgeng, ada yang enggak. Ya. Nah sekarang yang mau disikapin kalau yang enggak, dijodohin, habis itu dia nggak nyaman, akhirnya dia mendekati perceraian. Ini kalau menurut kamu gimana perjodohan ini? Perjodohan itu kalau menurut saya, namanya orang tua mungkin selalu menginginkan yang terbaik. Terbaik, setuju. Bagus. Tapi kan ujung-ujungnya yang menjalani adalah kita ya. Bagus. Tanpa bermaksud untuk tidak atau nggak taat sama orang tua ya. Taat dengan orang tua. Kita sebetulnya kalau menurut saya bisa mengutarakan apa yang sebetulnya kita mau. Dengan akhlak ya. Akhlak yang dan adab yang baik mungkin. Jadi nolak boleh. Lebih ke diskusi sih kalau menurut saya. Diskusi ya. Ujungnya tetap taat. Taat insyaallah. Bagus banget guru. Jadi orang tua bukan ditolak tapi diskusi, walaupun ujung-ujungnya kita akan tetap terima. Nah kalau menurut guru gimana guru? Baik, silakan. Silakan. Tepuk tangan dulu. Iya. Sebenarnya gini, betul tadi jawabannya. Perjodohan itu bukan menjodohkan, jadi bukan pemaksaan untuk perjodohan. Tidak boleh memaksakan perjodohan. Yes. Karena yang menjalani anak itu. Maka yang terbaik adalah menjodohkan. Bagaimana maksud menjodohkan? Satu, seorang anak harus menyodorkan pilihannya. Oh, anaknya. Saya ada calon. Ini anaknya dulu. Atau orang tuanya mau menjodohkan anak, jangan langsung jodohkan. Nah, memang kamu ada calon enggak? Tanya dulu. Ya. Mama punya calon. Jadi sebaiknya ditanyain. Jadi anak gadis itu harusnya ditanyakan persetujuannya. Nah, kalau anak yang sudah janda, dia yang memutuskan. Ya karena sudah pernah menikah ya, nggak perlu wali ya. Butuh wali. Oh, butuh wali pasti. Butuh wali. Jadi la nikah illa wali, tidak ada pernikahan tanpa wali. Oh. Maka yang dimaksud sebenarnya di sini wanita yang belum pernah menikah dalam hal ini diminta isinya mau nggak? Maka dia yang sudah menikah pilihannya. Ya Allah nikmat ya. Jadi aman. Jadi kalau wanita itu boleh nggak perjodohan itu? Jawabannya boleh. Boleh. Ibu dijodohkan. Mana ibu? Pindah tepuk tangan dulu. Ibu waktu dulu muda dijodohkan atau cari jodoh sendiri? Enggak. Pilih sendiri ya. Iya. Tepuk tangan dulu ya. Ini dia jodohin. Iya, zaman dulu banyak yang dijodohin malah langgeng loh. Iya. Apa yang dijodohin? Enggak ada ya, Masya Allah ya. Semua pilihan sendiri. Pilihan sendiri karena ya. Islam tidak mengendaki seorang wanita tidak mau menikah zaman Rasul. Karena kenapa? Ternyata dia dijodohin. Maka tidak boleh menikahkan dengan dijodohkan dengan dipaksakan. Dipaksakan jodoh tapi memaksakan itu nggak boleh ya. Tapi menjodohkan itu sesuai persetujuan. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Oh jamaah.
dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, siapa yang mau curhat tapi real asli ya, dari kehidupan yang memang Ini dia yang curhat. oh langsung ditunjuk. Nah, kan? Ya, nih emang nih kayaknya punya masalah hidup ini. Oke. Dengan siapa? Dengan Pria Terani. Ada yang mau dicurhatin? aduh, Tidak ada manusia tidak punya masalah. Iya, mungkin saat ini ada unek-unek yang mungkin selama perjalanan umroh ini ya, ada yang dipanjatkan, didoakan gitu. Silakan. mungkin bukan curhat sih Ustaz. Mungkin lebih Sharing. berharap tahun ini bisa Amin. Sebelumnya. sebelumnya sudah berpisah. Apa yang membuat berat untuk menikah lagi? Biasanya orang berat menikah lagi itu ketika pasangannya meninggal dunia. Kebetulan Karena adanya trauma mungkin. pisahnya bukan karena meninggal dunia sih Ya, Ustaz. maksudnya bisa hidup. Yes. Kalau bisa meninggal itu susah untuk menikah lagi karena masih ada kenangan-kenangan manis. Iya. Tapi kalau bisa hidup, itu biasanya kan dia berusaha untuk bangkit lagi. Apa yang membuat biasa? Nggak tahu ya Ustaz, cuman memang belum ketemu aja gitu sosok yang bikin nyaman, seret gitu masih belum. Tapi tadi aku bener, ada trauma nggak? Trauma sih enggak sih. Enggak ya. Punya anak? Belum. Belum juga. Jadi gini, beban seorang yang sudah dalam artian before, kemudian mau bangkit lagi, ketika tidak punya anak itu lebih cepat. Iya. Coba bangkit semangat. Iya. Jadi seseorang dalam hal ini, ketika dalam ingin bangkit, maka usahakan lepaskan semua beban. Ya, ayo berusaha untuk jauh lebih baik. Perbaiki ibadah sehingga mohon maaf yang mendekati pun baik. Amin, 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 amin. Kalau kita jadi kebun, maka yang datang itu kupu-kupu. Masya Allah. Tapi kalau kita jadi sampah, yang yang datang datang itu lalat. lalat. Nah, jadi perbaiki diri kita, maka Allah akan datangkan jodoh yang tepat. Amin, ya Allah. Amin, amin, amin. Jadi kalau mau pasangan hidup, insya Allah tidak ada orang tidak punya pasangan. Kelak akan dipasangkan. Pasti. Tidak ada. Ada yang jodohnya telat, ada yang cepat, ada yang disimpankan jodohnya. Jadi berkata, aku tidak punya jodoh. Tunggu aja di hari kemudian pasti akan dijodohkan. Pasti ya. Sesama orang yang beriman nanti. Amin, 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 amin. Dalam artian seperti ini, karena kita tidak boleh sendiri, apalagi yang namanya perempuan. Bisa jadi fitnah sebenarnya. Iya. Bisa jadi fitnah. Laki-laki bisa jadi bahaya. Kalau perempuan bisa jadi fitnah. Jadi fitnah. Ujiannya juga lebih berat ya kalau Iya, sendiri jadi ya. berat. Karena bisa jadi bahan omongan orang. Iya. Semangat. Semangat. Bahagia. Iya. Amin. Jangan terbawa stres. Nah, jadi nggak boleh stres ya. Nggak boleh stres. Nah, satu lagi nih. Semangat. Semangat. Ya. Sebenarnya tipe kayak apa sih yang dicari? Kita doain ya. Ya. Kita doain. Yang pasti muslim, Muslim. taat beribadah, Taat beribadah. bertanggung jawab, Bertanggung jawab. terus setia pastinya. Setia. Kerjaannya harusnya kalau di umur segini insya Allah harusnya udah mapan ya. Mapan. Dan sudah ada calonnya. Doa.